206 Bukankah sebaiknya kita melakukan ciuman perpisahan? Huo Zixuan mengerutkan keningnya samar. Yan Jingyi masih terus menatapnya. Dapat wanita itu lihat dengan jelas bahwa pria itu tengah menghindari tatapannya. Tuan Huo akan segera pergi. Karena kita masih menjadi sepasang suami istri, bukankah sebaiknya kita melakukan ciuman perpisahan? Ucapnya sambil mulai mendekati Huo Zixuan dengan perlahan. Melihat bibir wanita itu yang akan menabrak bibirnya, raut wajah Huo Zixuan tiba-tiba membeku. Ia spontan mengambil langkah mundur. Istriku, tolong jaga harga dirimu. Kamu adalah suamiku, apa salahnya kalau aku menciummu? Aneh sekali kalau kita membicarakan harga diri di sini. Yan Jingyi sepertinya sudah bertekad untuk menaklukkan suaminya, Huo Zixuan. Dia menekan segala rasa enggan dan penolakan dalam hatinya. Saat ini Huo Zixuan tampak masih mempertahankan ekspresi tenangnya. Kamu adalah menantu kedua keluarga Huo, bukan bandit atau berandalan. Istriku harus belajar pada kakak ipar bagaimana cara beretika. Setelah itu, dia pun pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Hanya begini. Apa Huo Eranjing memiliki pertahanan yang kuat? Atau justru pria itu malah membencinya? Setelah masuk ke dalam mobil, Huo Zixuan segera menginjak kencang pedal gas, sampai akhirnya ia bisa merasa agak lega saat kediaman keluarga Huo sudah tidak tampak lagi di kaca spionnya. Ia memandang ke arah tangannya sendiri yang masih gemetar, bibir tipisnya mengatup erat, dan ada kilat kekesalan dalam bola matanya. Setelah menggendongnya malam itu, dia merasakan reaksi itu lagi dari dalam tubuhnya, dia bahkan harus berendam lama di kamar mandi untuk meredakan rasa itu. Dan barusan, Huo Eranjing, kamu pasti ditakdirkan untuk tidak memiliki wanita dalam hidupmu. Hidup saja sana dengan tangan kananmu itu. Yan Jingyi menghentakkan kakinya marah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berinisiatif lebih dulu menggoda seorang pria, dan dia ditolak. Pria itu benar-benar menolak seorang pimpinan bandit paling terhormat. Tanpa alasan. Tapi, apa mungkin Huo Eranjing menderita penyakit aneh? Tidak bisa, ia harus menanyakan ini pada seseorang. Huo Zixing sedang di kantor, Huo Qingyuan keluar dengan para nona muda lainnya, Huo Chengyu menenggelamkan diri di laboratorium, bahkan Huo Xian pun pergi bertemu temannya. Dalam kediaman keluarga Huo yang megah itu hanya ada Shen Yan yang tengah membaca buku di sofa. Dia memakai pakaian rumahan berbahan sutra satin, rambut hitam panjangnya dicepol asal ke belakang, dia sedikit menunduk dengan mata yang tertuju pada buku di tangannya. Shen Yan tampak sangat serius membaca buku tersebut. Kakak ipar sangat cantik. Yan Jingyi mencengkeram dadanya, dia merasa jantungnya berdebar begitu cepat, apa ia sedang kasmaran? Dia mengambil langkah kecil lalu duduk di sebelah Shen Yan, bibirnya mengulas sebuah senyum yang terkesan cabul. Kakak ipar sedang membaca apa? Shen Yan menutup buku tersebut, lalu menunjuk tulisan yang ada di sampulnya, catatan perjalanan yang ditulis oleh seorang penulis asing. Ini cukup bagus. Apa Jingyi ingin melihatnya? Yan Jingyi mengangguk bersemangat. Di kehidupan sebelumnya, Putri Perdana Menteri juga memaksanya untuk belajar, yang kemudian membuatnya takut sendiri. Kakak ipar, apa Huo Chengyu sadar kalau kamu itu sangat cantik? Shen Yan tertegun sejenak, rona merah kemudian muncul di pipi putihnya. Jingyi, jangan bicara omong kosong. Yan Jingyi mengangkat 3 jarinya, sumpah demi Tuhan, kakak ipar adalah wanita paling cantik dan berkelas yang pernah kutemui. Kalau aku seorang pria, aku pasti akan merebut kakak ipar dari Huo Chengyu dan menguncimu di sebuah kastil, tidak ada yang boleh melihatmu kecuali aku. Mengapa dia bisa lupa memberitahu Raja Neraka untuk menjadikannya laki-laki? Sayangnya dia tidak tahu apa kakak ipar bisa menerima kisah cinta antar wanita. Jingyi, seriuslah, kamu adalah menantu kedua keluarga Huo. Kakak ipar sangat mudah tersipu malu, seharusnya seorang wanita itu ya seperti ini, tidak seperti Huo Qingyuan yang sangat kasar seperti laki-laki. Di mana si Shen? Dia sudah pergi. Shen Yan agak terkejut, secepat itu. Dia sangat mencintai pekerjaannya, jadi biarkan saja. Yan Jingyi mengibaskan tangannya acuh, lalu tiba-tiba teringat ada sesuatu yang ingin ia tanyakan pada Shen Yan. Kakak ipar, Huo Eranjing, maksudku Huo Zixuan, apa dia sakit? 207 Ternyata kurang kasih sayang ibu. Maksudku, apa mungkin dia memiliki penyakit semacam fobia pada wanita? Shen Yan tertegun selama beberapa detik sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya dia benar-benar sakit. Jingyi, sebuah keberuntungan bisa menikah dengan anggota keluarga Huo.
Kamu harus tahu, pernikahanku dengan Ayu Huo Chengyu adalah pernikahan bisnis. Jadi sebenarnya kita sudah saling mengenal dan tumbuh bersama. Ya, semacam itu. Jinyi sebenarnya tidak paham. Yan Jinyi mendengarkan ucapan Sen yang layaknya seorang bayi yang baik. Kedua tangannya ia letakkan di atas lutut, punggungnya ia tegakkan. Ia mendengarkan dengan seksama. Apa kamu tahu bagaimana orang tua dari keempat kakak beradik itu meninggal? Tampaknya wanita itu tengah mengingat sebuah kenangan yang buruk. Ekspresi Sen Yan tampak begitu pilu. Sorot matanya berubah sendu. Yan Jinyi menggelengkan kepalanya. Ibunya lah yang membakar dirinya sendiri dan ayahnya hidup-hidup. Dia membakar keluarganya, Sishen dan ayahnya. Bola mata Yan Jinyi membesar tak percaya. Aku tidak percaya ada hal yang seperti itu. Keluarga ibu mereka memiliki riwayat penyakit mental genetik. Sebenarnya semuanya baik-baik saja pada awalnya. Tapi setelah beliau melahirkan adik ketiga, dia mengalami gejala secara bertahap. Ketika Qin Yuan lahir, dia menjadi tidak mengenali siapapun. Tidak heran kalau Huo Qin Yuan selalu menempel padanya dan kakak ipar. Ternyata dia kekurangan kasih sayang ibu. Ini menyedihkan. Lalu apa hubungannya dengan Huo Sishen? Kudengar dari kakekku, kejadian itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sishen. Dia diam-diam pergi ke tempat ibunya tinggal. Dia tidak menduga kalau ibunya tiba-tiba menjadi gila dan memukuli Sishen dengan sangat keras. Dia diikat di kursi. Ibunya bilang kalau dia akan mati bersamanya. Ibunya lalu menyalakan api dan menyulutnya ke kelambu rumah. Saat ayahnya tiba, api sudah menyala-nyala. Beliau lalu segera menyelamatkan Sishen dan kembali lagi untuk menyelamatkan ibunya. Tapi ternyata, keduanya tidak pernah keluar lagi dari dalam rumah itu. Yan Jinyi tercenung. Ternyata karakter aneh Huo Sishen disebabkan oleh kejadian itu. Insiden ini meninggalkan trauma psikologis bagi Sishen. Dia mulai menolak semua wanita. Umumnya ini dikenal dengan misogini. Sekali disentuh, maka sekujur tubuhnya akan merasa menggigil. Pantas saja pria itu begitu menghindar ketika dia goda. Sen Yan tiba-tiba menatap Yan Jinyi, "Jinyi, aku tiba-tiba ingin menanyakan ini. Apa Sishen berinisiatif menyentuhmu?" Yan Jinyi merasa agak malu. Tadinya kupikir itu akan menyenangkan, jadi aku memprovokasinya. Sen Yan menarik Jinyi mendekat dan memeriksa seluruh tubuhnya. Kamu tidak terluka, kan? Kenapa aku harus terluka? Tatapan Sen Yan menjadi tidak terbaca. Dulu, ada beberapa selebriti yang mencoba menyentuh Sishen, tapi mereka diusir oleh pengawal. Sishen bahkan memberi keluarga mereka pelajaran. Itu sangat kejam. Bukan. Yan Jinyi bergidik. Dia janji tidak akan pernah bersikap murahan lagi pada Huo Sishen di masa depan. Bagaimana kalau dia diam-diam menyembunyikan uang pribadinya dan melarikan diri saja? Tidak, jika Huo Sishen menderita penyakit si asteris Lan ini, kenapa Tuan Besar Huo justru mendesaknya untuk memiliki anak setiap saat? Bukankah itu sama saja dengan mendorongnya masuk ke dalam lubang api? Tuan Besar Huo sangat berbahaya. Begitu juga dengan anggota keluarga Huo lainnya. Dia akan mengencangkan ikat pinggang dan berusaha keras menghasilkan banyak uang untuk membeli sebuah gunung. Ya, dia akan segera mencari pekerjaan lagi. Huo Zixing baru saja mengurus beberapa media. Dia merasa semua orang tengah menyudutkannya. Tepat saat dia hendak pergi minum dengan beberapa teman, panggilan telepon dari Yan Jinyi tiba-tiba terdengar seperti sebuah mantra kehidupan baginya. Huo Zixing pun buru-buru menjawab telepon itu. "Kakak ipar kedua, ada apa? Apa ada tawaran pekerjaan untukku baru-baru ini?" "Banyak." Sekarang Huo Zixing sendiri yang mengelola tawaran pekerjaan untuk Yan Jinyi, dan memilah beberapa pekerjaan yang menurutnya bagus untuk diberitahukan pada Jinyi. Apakah majalah pria menghasilkan banyak uang? Lumayanlah. Lumayan itu berarti tidak banyak, bukan? Zhuang Hen si asteris Lan dan manajernya itu ternyata telah menipunya. Mereka bilang pemotretan majalah menghasilkan banyak uang. 208 Apa kamu menyuruhku berakting sebagai wanita sok polos? Kamu baru saja bilang kalau tahu Wei menawariku sebuah drama TV. Huo Zixing mengeluarkan sebuah buku proyek dari dalam map portofolio dan membolak-baliknya. "Kakak ipar kedua, aku sudah menolaknya untukmu." Itu adalah peran pendukung antagonis yang membuat orang menggerakkan giginya karena dia begitu jahat. Jelaskan detailnya. Pinta Yan Jinyi dingin. Huo Zixing segera membacakan pengenalan karakter secara sekilas. Ini adalah drama pertarungan istana. Kakak ipar, kamu berperan sebagai ratu, tetapi dia adalah ratu kejam yang membunuh banyak selir.
Kamu pasti tidak akan mengambil peran ini. Ini tidak cocok untukmu. Di seberang, Yan Jingyi terdiam selama beberapa menit. Huo Zixing kira Yan Jingyi akan mengutuk Tao Wei karena merekomendasikan peran yang seperti itu padanya, tapi... Huo Zixing, apa kamu mau kupukuli sepanjang hari? Kenapa peran itu tidak cocok untukku? Apa menurutmu aku tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang ratu? Bukan begitu maksudku. Ini karena karakter itu sangat kejam. Huo Zixing merasa dirinya begitu naif. Terima tawaran itu untukku sekarang. Apa kamu menyuruhku berakting sebagai wanita sok polos daripada berakting menjadi seorang ratu yang kejam? Sepertinya Huo Zixing sudah bisa membayangkan Yan Jingyi yang menunggunya pulang dengan kemoceng di bahunya dan mata yang melotot tajam. Oke, aku akan menerimanya sekarang untukmu. Berapa bayarannya? 10 juta. Bagaimanapun juga ini hanyalah peran pendukung. Apalagi kamu hanya bermain di film, Bandit Wanita, baru-baru ini. Sebelum dia selesai berbicara, suara bentakan Yan Jingyi mulai terdengar lagi. Berani sekali kamu membuatku menolak uang 10 juta. Huo Zixing, kamu cari mati, iya. Untung saja Jingyi menelepon untuk bertanya. Kalau tidak, bukanlah 10 juta itu hanya akan melayang di depan matanya. Bahkan bisa saja peran itu akan ditawarkan ke orang lain. Yan Jingyi tidak mematok bayaran minimal. Yan Jingyi sangat mencintai uang dalam hidupnya. Kalau kamu tidak mengurus hal ini, aku akan memukulmu saat pulang nanti. Wanita itu lalu menutup teleponnya dengan marah. Begitu menoleh dia mendapati Shen Yan yang menatapnya terkejut. Bahunya yang kecil tampak gemetar. Ups. Apa dia terlalu galak barusan? Apakah dia membuat kakak ipar takut? Jingyi pun segera mengulas sebuah senyum manis, lalu beranjak ke sisi Shen Yan dan merangkulnya. Jangan takut kakak ipar, biasanya aku sangat lembut. Tapi Huo Zixing perlu diberi pelajaran. Setelah mengatakan itu, Yan Jingyi menghela nafas kasar, aku adalah kakak iparnya. Bagaimana bisa aku membiarkannya mengambil jalan yang keliru? Kakak ipar, lihatlah. Masalah Yanxin bahkan masih belum terselesaikan saat ini. Aku melakukan ini juga untuk masa depan Huo Zixing, itulah kenapa aku sangat keras padanya. Shen Yan menepuk punggung tangan Yan Jingyi, aku tahu, adik ketiga memang sulit diatur. Tapi sepertinya dia dan Qing Yuan sangat mendengarkanmu sekarang. Jingyi berhasil mendisiplinkan mereka. Oh, kakak ipar, aku sangat tersanjung. Sebenarnya, kakak iparlah yang mengurus rumah dengan sangat baik. Yan Jingyi mengambil kesempatan untuk menggenggam tangan Shen Yan dan meremasnya lembut. Kulit kakak ipar sangat bagus. Tangannya sangat lembut dan halus. Saat dia sedang menikmati kecantikan itu, tiba-tiba Huo Qingyuan bergegas masuk dari luar. Kakak ipar pertama, kakak ipar kedua, cepat lihat berita. Yanxin terlihat sangat menjijikkan di sana. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu keji di dunia ini? Raut wajah Yan Jingyi menggelap. Dia menatap jengkel pada Huo Qingyuan. Huo Qingyuan tersentak dan merasa agak bingung. Dia tidak menyinggung kakak ipar keduanya beberapa waktu ini, tapi kenapa kakak ipar kedua melihatnya dengan tatapan seperti itu? Matanya membulat seketika saat menatap tangan Yan Jingyi dan Shen Yan yang saling menggenggam. Kakak kedua, kakak ipar pertama mengkhianatimu. Tidak, kakak sulung, kakak ipar kedua mengkhianatimu. 209 Saya yakin anak ini akan mirip dengan ayahnya. Melihat Huo Qingyuan yang bungkam, Yan Jingyi mengernyitkan dahi jengkel. Huo Qingyuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Huo Qingyuan bergidik. Dia segera menyalakan TV yang terhubung dengan internet untuk mencari berita terbaru dunia hiburan. Dan dia pun berhasil menemukan video wawancara Yanxin yang dilakukan di rumah sakit, tepatnya di kamar rawat gadis itu. Dalam video tersebut, Yanxin yang mengenakan baju pasien tengah bersandar di ranjang, wajahnya pucat, dan bahkan meskipun telah ditutupi selimut, perut besarnya masih bisa terlihat. Di sebelahnya, duduk seorang reporter wanita berusia 30-an. Nona Yan, terima kasih telah bersedia untuk kami wawancarai. Yanxin tersenyum lemah, sama-sama. Sebenarnya saya sempat merasa ragu untuk waktu yang lama. Nona Yan, apakah benar anak ini adalah darah daging Huo Sanxiao? Yanxin mengusap perutnya, sorot matanya penuh kelembutan, saya yakin anak ini akan mirip dengan ayahnya. Meskipun tidak menjawab secara gamblang, kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa itu benar-benar anak Huo Zixing. Nona Yan, sejauh yang saya tahu, banyak wanita hamil sebelum Anda yang datang ke TG Entertainment dan mengklaim bahwa mereka mengandung anak Huo Sanxiao.
Tapi kemudian terbukti kalau mereka hanya menipu demi uang. Mendengar ini, Yan Xin menggigit bibir bawahnya dan memamerkan ekspresi ingin menangis. Dia berkata dengan sedih, saya hanya melakukannya dengan tuan muda ketiga. Usia kandunganmu sudah tua. Nona Yan pasti tahu latar belakang keluarga Huo Sanxiao yang tidak akan menerima anak ini. Jadi kenapa Anda bersikeras melahirkan anak ini? Kata-kata reporter itu tampaknya berhasil menyentuh hati Yan Xin. Dia menunduk seraya menyeka air matanya. Dan setelah beberapa saat, barulah dia mengulas senyum dengan paksa. Saya yakin kalian semua sudah tahu bagaimana saya dan tuan muda ketiga bisa saling mengenal. Saat itu, saya bahkan punya niat untuk bunuh diri, tapi tuan muda ketiga tiba-tiba muncul dan menyelamatkan saya dari kegelapan. Dia layaknya cahaya, saya benar-benar jatuh cinta padanya. Saya sangat mencintainya. Yan Jingyi mengambil biji kuaci sambil mencemooh, sebentar lagi kemampuan akting gadis ini pasti bisa melampaui diriku. Cek, sangat mencintainya. Seperti cahaya. Apa dia anak pang? Ya, dia terlalu palsu. Menjijikan. Huo Qingyuan mengulurkan tangannya ingin mengambil biji kuaci juga, namun Yan Jingyi segera menepisnya. Kalau mau makan ya beli sendiri. Ucap Yan Jingyi dingin, namun dia langsung tersenyum manis pada Shen Yan. Kakak ipar, makanlah kuacinya. Rasanya sangat enak. Kakak ipar kedua, kamu tidak adil. Maki Qingyuan dalam hati. Di TV, wawancara Yan Xin masih berlanjut. Nona Yan, bagaimana Anda dan Huo Sanxiao bisa? Yan Xin menjadi tersipu malu, ya, sebenarnya itu adalah kecelakaan. Saat itu, tuan muda ketiga mabuk. Jadi saya membantunya untuk beristirahat. Dan akibatnya, ini semua salah saya. Saya begitu mencintainya, jadi saya tidak melawan saat itu. Dan ketika saya tahu sedang hamil, awalnya saya berencana membesarkan anak ini di luar kota dan tidak ingin muncul lagi di hadapan tuan muda ketiga di masa depan nanti. Saya tahu saya tidak bisa menikah dengan orang lain. Saya hanya ingin membesarkan anak ini sendiri. Yan Jingyi membuat gerakan seolah mau muntah. Nona, Oscar berhutang 10 piala padamu. Reporter tersebut tampak tidak mengerti. Nona Yan, kalau begitu kenapa Anda pergi ke kediaman Huo dan mencari Huo Sanxiao? Wajah Yan Xin mulai memucat, ibu saya melihat hasil tes kehamilan dan akhirnya tahu mengenai kehamilan saya. Dia bersikeras memaksa saya untuk mengungkapkan siapa ayah anak ini. Jika tidak, maka dia akan menyuruh saya menggugurkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah darah daging saya sendiri. Satu-satunya hal yang saya pedulikan dalam hidup saya adalah anak ini. Karena ketidakberdayaan saya, akhirnya saya terpaksa memberitahukannya siapa ayah anak ini. Saya tidak menyangka kalau ibu saya akan memaksa saya menemui tuan muda ketiga, dan jika tuan muda tidak mau mengakui anak ini, maka dia akan menikahkan saya dengan perjaka tua berusia 50 tahun. 210 tuan muda ketiga tidak menerima anak ini. Reporter itu tampak marah, ibu Anda sangat kelewatan. Yan Xin terisak sambil berkata, saya juga terpaksa dan sangat tidak berdaya. Jika tuan muda tidak menerima anak ini, saya tidak ingin menghancurkan hidup saya di tangan ibu saya sendiri. Saya tahu tindakan saya sangat menyebalkan, tapi saya juga tidak punya cara lain. Tangisan Yan Xin terdengar sangat pilu. Nona Yan, saya dengar Anda diusir oleh nyonya muda kedua. Yan Xin menatap kamera dengan raut wajah ketakutan, nyonya muda kedua mengira saya pernah bekerja di bar. Saya tidak bisa menyalahkannya, lagi pula, saya memang dilahirkan dengan cara yang salah. Orang luar tidak ada yang tahu tentang latar belakang keluarga dari menantu kedua keluarga Huo sebelumnya. Mereka pikir dia adalah nona muda sombong yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Tapi, dia memiliki naluri bisnis yang kuat. Hal tersebut terbukti dengan kesuksesan besar yang diraih oleh film Bandit Wanita. Oleh karena itu, komentar mengenai nyonya muda kedua di dunia maya begitu beragam baru-baru ini. Di mana Huo Sanxiao saat itu? Tuan muda ketiga tidak menerima anak ini. Setelah mengatakan itu, Yan Xin terisak lagi. Saat ini, dunia maya sudah sangat panas, dan semua komentar penuh dengan cacian terhadap nyonya muda kedua dan Huo Sanxiao. Ya Tuhan, hanya orang biasa seperti kita lah yang bisa bersimpati pada Yan Xin. Kasihan sekali dia, apa salahnya seorang ibu yang ingin melindungi anaknya sendiri. Selamat tinggal Huo Sanxiao, aku tidak akan menjadi penggemarmu lagi. Sebenarnya kamu adalah tuan muda yang sangat potensial, tapi sayang, kamu seorang playboy yang tak punya perasaan. Kalau kamu tidak bisa mengontrol burungmu,
maka jangan keluar dan bermain-main. Karena selama ini keluarga Huo lah yang menjaga citra Huo Sanxiao, dan sekarang citra itu telah rusak. Apakah semua pria semenjijikan itu? Aku jadi takut, lebih baik aku hidup sendiri saja nanti. Nyonya muda kedua itu juga bukan orang yang baik, mungkin hanya kebetulan saja dia berinvestasi pada film Bandit Wanita. Selamat tinggal. Grup Huo begitu besar, tapi kenapa Huo Sanxiao malah mengambil alih TG Entertainment? Itu bukan karena ada begitu banyak wanita cantik di industri hiburan, kan? CK. Para netizen lebih berpihak pada Yan Xin. Mungkin, pada dasarnya semua orang memiliki kebencian terhadap orang kaya. Mereka akan memujimu saat kamu tidak memiliki skandal. Namun begitu sesuatu terjadi, mereka akan berpikir bahwa keadilan akan berpihak pada orang yang lemah. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak menunggu hasil akhirnya seperti apa, dan hanya percaya pada apa yang mereka lihat sekarang. Mereka semua mempercayai apa yang mereka lihat sendiri. Huo Xian sedang bermain catur dengan teman lamanya. Namun saat tahu mengenai berita tersebut, dia pun segera bergegas pulang. Ketika Yan Jingyi dan kedua orang lainnya baru saja selesai menonton wawancara tersebut, teriakan marah Huo Xian tiba-tiba terdengar, di mana bocah keparat Huo Zixing itu. Panggil dia ke sini. Shen Yan mengedipkan matanya pada Yan Jingyi dan buru-buru bangkit untuk menenangkan Huo Xian. Kakek, tenang dulu. Ayo, kita duduk dulu dan bicarakan ini baik-baik. Huo Xian sangat marah hingga janggutnya bergetar, kedua matanya pun sudah memerah. Si keparat itu, apa dia mau membunuhku karena amarah? Belajar dari mana dia sampai bisa menjadi baca asterisngan seperti itu? Bagaimana bisa dia bermain wanita di luaran sana? Reputasi baik keluarga Huo yang dibangun dengan hati-hati selama 100 tahun telah berhasil dia hancurkan. Setelah mengatakan itu, dia melirik Yan Jingyi lagi, bocah ingusan Xishen itu juga, bagaimana bisa dia tidak khawatir sama sekali. Dia malah melarikan diri ke luar negeri sebelum masalah ini selesai. Dari negara mana dia berasal sebenarnya? Yan Jingyi mengusap hidungnya, raut wajahnya tampak sangat polos. Di mana Huo Zixing? Sesaat setelah dia selesai bicara, Huo Zixing muncul dari pintu. Aku di sini, kek. Kamu masih punya wajah untuk pulang. Cepat bawa pantatmu ke sini. Suara teriakan Huo Xian membuat para pelayan ketakutan dan mulai bersembunyi. Amarah Tuan Besar Huo itu masih meledak-ledak di usianya yang tidak muda lagi. Dia bahkan lebih menakutkan daripada nyonya muda kedua. Huo Zixing berjalan perlahan dengan kaki yang sudah gemetaran. Selanjutnya bab 211.